Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman TikTok semuanya, balik lagi sama aku Candice Dan aku Rahma. Kali ini kita ada di episode kedua dari TikTok guys. Aku juga seneng banget hari ini karena kita bakalan kedatangan dan kita juga ngundang nih tamu paling inspiratif satu Semamga guys. Betul, gak cuma inspiratif tapi beliau ini juga aktif di berbagai kegiatan. Contohnya Forum Anak Surabaya, Brand Ambassador, dan masih banyak kegiatan lainnya yang bakal kita bahas. Alright. Langsung aja nggak sih? Kita langsung aja sambut bintang tamu kita hari ini yaitu Mas Randy. Halo Sobat TikTok semuanya dan sahabat-sahabat yang ada di Semamga dan di seluruh penjuru Indonesia. Oke, jauh ya. Bisa perkenalan. Oke, jadi kenalin nama aku Randy Agus Pratama. Biasanya teman-teman di Semamga panggil aku Randy, dan kalau di Semamga dan aku tuh kelas 11. Spesifiknya aku ada di kelas 11-1 atau biasanya dikenal Sosum atau IPS lah gitu. Anak IPS abis Anak nih. IPS, betul. Lanjut. Dengar-dengar nih baru-baru ini Mas Randy keterima nggak sih di Brand Ambassador UI Punya Radio? Waduh, bener banget tuh, alhamdulillah sih keterima ya, alhamdulillah. Seneng banget. Apalagi UI loh Mbak. Makanya Universitas Indonesia. Waduh. Selamat ya Mas. Terima kasih. Oke, buat sampai ke titik itu nggak mungkin dong tiba-tiba langsung sampai titik itu. Kira-kira Betul, apa nih awal motivasinya untuk bisa sampai sekarang? Jadi motivasi aku Iya. gitu ya. Mungkin kalau dibilang motivasi aku tuh apa, yang paling utama itu adalah membanggakan orang tua ya. Wah, pasti kan. Respect. Pasti dong. Iya, benar. Iya kan, pasti kan anak kan ingin banget ya membanggakan orang tuanya gitu. Itu motivasi aku yang pertama sih dari sejak mungkin dari aku SD. Tapi fun fact nih teman-teman, aku dulu tuh SD tuh nggak jago ngomong dan aku tuh introvert banget anaknya di kelas dulu SD. Serius, nggak bohong. Padahal sekarang Serius. dikenalnya karena public speakingnya bagus Betul tahu. banget, radio lagi guys. Iya, benar. Nah itu, jadi dulu tuh aku di SD masih ingat banget kelas 4, kelas 5 ada ujian praktek. Nah itu kebetulan nilai presentasiku tuh dapat di bawah KKM 70. Jadi aku bener-bener dulu tuh pernah banget ngomong di depan orang, presentasi di kelas itu takut gitu. Takut banget, terus akhirnya aku tuh punya kepikiran kayak gimana sih caranya biar bisa jago ngomong dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya aku belajar ke guruku di SD itu gitu. Ke beliau akhirnya diajarin caranya biar tampil pede itu gimana gitu. Oh, keren banget, padahal sekarang dikenalnya pinter banget loh public speaking. Iya, Ternyata betul. dulunya nggak Juga introvert kan. Introvert. Apalagi sekarang ini juga udah bisa ngobrol sama kita. Aduh, Buat seru di- banget. Gak bayangin kita, sosok iya. SD Randy pendiam. Bener. Gak akan bisa terbayang sih. Bener. Oke. Jadi Apa? motivasinya nggak cuma dari orang tua dan guru? Atau? Iya, motivasinya sebenarnya banyak banget sih. Terus juga aku kan memang kan ada impian ya teman-teman yang harus dicapai. Impiannya. Ya, memang ada impian kan. Tentunya kan setelah SMA kan kita kan menuju jenjang yang lebih tinggi gitu. Ada mimpi yang memang harus benar-benar digapai gitu. Boleh di-spill nggak nih apa? Waduh, mungkin stay tune ya di Instagram gitu. Mungkin nanti di tahun 2027 JJPTN gitu. Nggak kaget ya? Betul-betul apa? Biru-biru. Biru, amin. Amin. Oke. Lanjut aku deh. Nah, aku juga nih sering banget kan lihat kamu di banner-banner Semamga mulai Di depan, di betul, apalagi mana-mana ada. bener gede banget guys, dan aku merasa kayak Randy adalah spotlight Semamga. Dan yang aku paling ingat itu kamu jadi duta Brawijaya. Bener, Randy. awal-awal aku masuk sini pertama kali tahu Mas Randy gara-gara brand ambassador Brawijaya itu tadi. Oke. Itu kira-kira gimana sih tutorialnya jadi duta Brawijaya? Kira-kira menurut kamu apa yang perlu disiapkan? Terus kamu juga kenapa kok mau jadi duta Brawijaya? Ya, apalagi teman-teman di sini pasti banyak yang Iya, minat jadi banyak yang duta. mau juga sih. Oke. Oke, jadi kalau dibilang dulu tuh aku awalnya nggak mau daftar dulu tuh, aku asal kalian tahu aku submit pendaftaran itu hamin 2 jam penutupan gitu. Keren banget sih. Oh my god. Bener, itu kayak dagdikduk banget kan ngedit video dan lain-lain. Nah, sebelum dari situ aku tuh awalnya ikut namanya Get to Know Airlangga, jadi student ambassador UNER kalau teman-teman tahu. Berarti Iya. jadi WA-nya Brawijaya sebelum itu juga jadi
Bener, menginjak kaki dulu di UNER. Kecil-kecilan dulu. Kecil Lainnya semua universitas dicobain Iya betul. ya. Udah dibilang kecil, Dis. Oh my god. Oke, lanjut. Iya, mungkin maksudku dari di Surabaya dulu gitu kan. Dari Surabaya dulu. Mungkin bukan UNER kecil bukan ya guys, tapi maksudnya dari terkecil dulu di Surabaya gitu. Terdekat dulu gitu. Terdekat di Surabaya, aku coba di UNER. Udah punya pengalaman kan di UNER, gimana sih rasanya jadi BA tuh, apa aja pengalamannya, dapat teman banyak juga kan. Nah, muncullah di Instagramku postingan dari Brawijaya Muda, dari himanya, dari himpunan mahasiswa sama juga prodi-prodi yang ada di sana. Nah, muncul flyer atau postingan open recruitment student ambassador gitu. Terus akhirnya aku tertarik kan, karena pada saat itu aku kan pengen banget, aku fun fact belum pernah ke Malang guys. Kelas 10 itu aku belum pernah ke Malang. Belum pernah ke Malang gitu. Nyobain hal-hal Nah, di Malang. bener pengennya itu ke Malang itu main ke Kayu Tangan dan lain gitu. Tapi karena memang kayaknya Tuhan punya rencana lain gitu. Aku main bukan karena main aja, tapi juga di sana lomba bareng teman-teman lain gitu. Keren banget sih. Lomba apaan tuh di sana waktu itu? Di sana sebenarnya kalau student ambassador ini juga dilombakan gitu. Jadi siapa? Sebelumnya ada lomba berarti ada step-step. Iya, ada step-stepnya ada. Jadi aku geser dikit ya sebelum aku daftar itu kan. Itu aku buat video, terus awalnya aku pikir aku nggak akan keterima karena kan yang diterima kan cuma 10 orang nih kebetulan. Dari berapa orang tuh kira-kira? Kebetulan yang aku kemarin tanya itu yang daftar itu 150. 150 dan 10 yang diambil. Dan termasuk Mas Randy yang diambil. Alhamdulillah. Nah, itu aku nggak pedenya karena memang esaiku juga kurang kan pada saat itu. Iya kan, mepet kan esaiku. Kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Tapi memang jangan dicontoh ya guys, SKS itu nggak baik gitu. Jangan dicontoh, jangan di planners gitu. Nah, karena itu aku udah nggak apa-apa, pede aja, siapa tahu rezeki kan. Dengan pengalamanku, sertifikatku itu kan juga nyantumin sertifikat sama nilai kan pada saat itu, dengan nilaiku yang masih ya tidak sebagus teman-teman yang lain mungkin, dan juga sertifikat yang masih seadanya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba gitu. Terus akhirnya pengumuman, aku lihat postingan kan, kok di slide pertama nggak ada aku nih 5 orang gitu, nggak ada nih, kayak udah hopeless ya. iya kayak oke deh kalau slide lanjutnya nggak ada ya udah nggak apa-apa, tahun depan ku coba lagi gitu. Ternyata kok ada Randy Agus Pratama gitu. Terus akhirnya ya udah di situ bertahap ikut pelatihan bootcamp 1, bootcamp 2, bootcamp 3, ada pretest dan segala macam lainnya tentang Brawijaya dan kampus-kampus yang ada di Brawijaya situ, prodinya apa aja gitu. Nah, terus yang dinilaikan itu kalau mungkin kalian pernah sering banget lihat aku posting-posting tentang promosi dan lain. Itu sebenarnya ini juga dihitung nilainya gitu untuk jadi duta utamanya. Berarti gitu. keaktifan kita di sosial media itu juga dihitung. Betul, dihitung banget gimana kita juga mempromosikan cara ngajak teman-teman tentang mengenal Brawijaya ini tuh gimana gitu. Bener-bener dinilai. Nah, dari situ terus akhirnya kita kumpul tuh di Malang, di Brawijaya, di Univ Brawijaya langsung. Nah, itu bener-bener aku, oh gini tuh rasanya di Malang gitu. Akhirnya baru tahu. Daftar waktu kelas 10 ya? Ya daftar waktu, iya kelas 10. Waktu kelas 10, naik kelas 10 ke kelas 11 kalau nggak salah. Masih ingat, kelas 11 semester 1 kalau nggak salah. Kelas 10 Lupa, ke kelas guys. 11 itu masa-masa sibuknya kita gak sih? Iya, betul banget. Nah, jadi aku kepo nih karena aku juga kelas 11 kayak Randy nih, teman-teman. Kamu ngatur waktunya tuh gimana sih? Apalagi tuh Mas dari kenaikan loh, Mbak. Betul, sibuk banget, bakalan sibuk banget, apalagi ujian, bla bla tugas dan lain-lain. Betul. Kira-kira gimana nih cara ngatur Please waktunya? spill dong. Oke, mungkin kalau teman-teman ngiranya aku tuh anaknya kayak wah ambis banget, rajin gitu ya. Rajin dan lain gitu, sebenarnya tergantung kalian sih guys, kayak prioritas kalian tuh di mana gitu. Kalau misal nih di hari yang sama, di malam yang sama itu ada deadline dua-duanya, misal kayak aku ada deadline forum anak Surabaya, terus ada ujian juga gitu kan. Memang aku harus dahulukan dulu ya tentu sekolah dulu dong, baru yang lain gitu. Tetap kita juga harus belajar guys, karena ya sekolah kan nomor 1 gitu loh. Jadi baru nanti diurutin sama kegiatan-kegiatan kita yang lain. Belajar. Iya, karena kalau aku sendiri ya, kadang juga aku sama kok kayak manusia lainnya, sama seperti siswa lainnya gitu. Iya, kadang kalaupun males belajar malam, ya subuhnya belajar, tetap belajar ya guys, tetap belajar ya guys, tetap belajar. Kalau nggak ulangan nggak
tetap belajar Iya. sih, kebetulan. Tetap belajar. Jadi kalau biasanya kalau tips aku nih buat kalian, Ya. nggak usah maksain diri kalian buat karena kalian itu udah capek guys di sekolah sampai jam 4. Tuh. Istirahat, jangan paksain kalian di malam itu belajar. Tapi kalau aku sendiri mungkin juga bisa buat tips kalian, belajarlah di jam 3 pagi di subuh gitu. Itu bener-bener otak kalian tuh masih fresh Iya, gitu loh. bener, Karena bener. kalian tuh di sekolah udah ketemu guru, teman, otomatis Iya, menguras menguras energi dan kalian juga di sana bakalan banyak tugas juga kan, presentasi dan lain. Otomatis malamnya buat scroll TikTok aja udah nggak apa-apa, buat tidur nggak apa-apa gitu. Baru nanti jam 3-nya kalian belajar gitu. Kalaupun mau di ini lagi, kalau misal gabut nih malamnya, aduh aku gabut nih malamnya gitu, ya udah nggak apa-apa, kalian belajar di malam gitu. Pokoknya jangan pernah memaksa fisik atau tubuh kalian gitu. Kalau udah waktunya istirahat, ya udah istirahat aja gitu, nggak usah dipaksa gitu. Oke. Nah, karena kamu juga udah kasih tips belajar nih. Kira-kira kesibukan kamu akhir-akhir ini tuh apa sih? Iya, pasti pada penasaran nih. Betul. Oke. Mungkin kesibukan aku ini sih karena memang ini juga akhir-akhir masa kenaikan kelas juga, akan kelas 12 kan, info TKA kan udah muncul nih di mana-mana. Waduh, semangat Iya. ya. Info TKA udah ada di mana-mana gitu. Nah, aku biasanya itu di sela-sela itu aku curi start guys buat belajar TKA gitu. Mungkin buat kalian juga, buat teman-teman juga bisa tuh curi start belajar TKA gitu. Kayaknya harus nyicil dari sekarang deh. Aduh, boleh banget. Masih jauh deh, jangan dulu. Jangan dulu ya. iya. Nah, sembari itu juga kesibukanku mungkin Forum Anak Surabaya itu juga sih, karena juga harus biasanya audiensi. Bukan sih? Iya, betul banget ketua. Inspiratif banget. Betul ketua, aku ketua Forum Anak Surabaya gitu. Dan Nanti ini ya guys di spill. di sini ya Forum Anak Surabaya, jangan lupa ya dukung kegiatan Forum Anak Surabaya gitu. Karena di Forum Anak Surabaya juga kegiatannya cukup padat ya, kadang juga harus merelakan dispen gitu ya. Harus merelakan dispen di sekolah nih karena biasanya tuh ada surat undangan dari dinas di jam pembelajaran. Nah itu juga itu harus meluangkan karena juga kan itu udah konsekuensi yang harus aku tanggung kan gitu sebagai ketua forum anak, ya udah gitu. Gimana caranya kan biar bisa tetap di sela-sela waktu yang padat juga tetap harus efektif dan produktif juga. Oke, berarti kesibukannya akhir-akhir ini Forum Anak Surabaya ya? Iya, Forum Anak Surabaya. Oke, kira-kira nih, kalau misalnya Mas Randy pernah nggak sih merasa gagal atau merasa kecewa dengan hasil yang udah Mas Randy kejar? Pernah banget, tapi aku tuh ingat sama salah satu kutipan guys gitu. Apa nih? Ini catat bisa musik. Gimana? Gagal baru terbentuk gitu. Nggak ada istilahnya manusia tuh sekali nyemplung langsung berhasil, nggak ada gitu. Pasti dia harus gagal dulu, terbentur dulu, nangis dulu, terus pokoknya harus melewati panjang banget tuh samudranya baru dia berhasil gitu. Pokoknya ingat guys, kalau kalian gagal di sebuah tempat atau gagal di suatu apapun itu, pasti itu akan ada rezeki nanti di kemudian hari lagi gitu. Jadi jadi jangan takut gitu kalau kegagalan itu awal dari kesuksesan kalian. Ya sangat inspiratif Banget, banget. Udah speechless banget. Nget. Inilah sosok yang Kita impikan. betul. Apa ya? Able. Apaan able pokoknya kakak kelas able sih. Iya. Kakak kelas able banget. Oke. Kayaknya cukup sih kepo kita hari ini. Iya, Tapi iya. kalian juga bisa kepo selanjutnya di IG-nya Randy Mas ya Randy guys. di bawah ini guys. Nah, Jangan nanti di-follow. di tag juga nih, jangan lupa di follow juga banyak forum-forum dan Iya. jangan lupa follow IG Smamga juga. Iya. Karena banyak updatean kemenangan dari Mas Randy juga nih Iya. kebetulan di IG. Oke, kayaknya sekian sih dari aku sama Kendis. Ya, makasih juga Mas Randy ya udah ngeluangin waktu buat Iya. kita. Ini Oke. salah satu kesibukan dia guys. Iya. Bukan oke. diundang nih di Oke. TikTok. Kalau Betul. gitu sampai jumpa di episode TikTok selanjutnya. Oke, Nur wakolabi turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.